Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of Christian Religion karya Johannes Calvin, buku keempat, bab yang keenam, Of the Primacy of the Roman See, tentang primasi takhta Roma. Pada bab yang keenam ini, Calvin membuka dengan menguji dasar teologis klaim primasi takhta Roma. Ia tidak langsung menyerang, melainkan meneliti argumen-argumen yang biasa diajukan untuk mendukung supremasi Paus. Fokus utamanya adalah penafsiran terhadap teks-teks Alkitab yang dianggap memberi otoritas khusus kepada Rasul Petrus. Calvin menilai bahwa fondasi primasi harus diuji secara eksegetis dan historis. Ia menolak asumsi bahwa kehormatan Rasul Petrus identik dengan monarki gerejawi. Analisisnya bergerak dari Alkitab menuju sejarah gereja. Dengan metode ini, Calvin berusaha menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim Roma dan kesaksian apostolik. Prinsip dasarnya adalah supremasi firman atas tradisi. Selanjutnya, saudara, Calvin membahas secara khusus penafsiran atas Matius pasal 16 mengenai batu karang. Calvin menegaskan bahwa janji Kristus kepada Petrus tidak memberi kekuasaan pribadi absolut. Menurutnya, batu karang menunjuk pada pengakuan iman, bukan pada pribadi Rasul Petrus secara eksklusif. Rasul Petrus mewakili para rasul dalam pengakuan tersebut. Karena itu, janji itu berlaku bagi gereja yang berdiri di atas pengakuan iman yang benar. Calvin menolak interpretasi yang menjadikan teks itu dasar supremasi yuridis. Sebab itulah Calvin menilai tafsiran Roma terlalu memperluas makna teks. Karena otoritas yang diberikan bersifat pelayanan, bukan dominasi. Dasar pemikirannya, karena Kristus tetap satu-satunya kepala gereja. Calvin juga membahas teks pada Yohanes pasal 21 tentang perintah penggembalaan domba. Calvin menilai bahwa perintah itu merupakan pemulihan pribadi Rasul Petrus setelah penyangkalan. Perintah tersebut tidak menjadikan Rasul Petrus penguasa universal. Semua rasul menerima mandat penggembalaan, dan Rasul Petrus memang memiliki peran penting, tetapi tidak eksklusif. Calvin melihat kepemimpinan Rasul Petrus sebagai teladan, bukan monarki. Kesetaraan para rasul tetap dipertahankan dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya tidak ada indikasi struktur supremasi tunggal, karena gereja mula-mula beroperasi secara kolegial. Kemudian, Calvin menelusuri praktik-praktik gereja di masa lalu terkait dengan Roma. Calvin mengakui bahwa Roma memiliki kehormatan khusus karena peran historisnya. Namun, kehormatan tidak sama dengan supremasi hukum. Keutamaan kehormatan tidak memberi hak memerintah secara universal, karena gereja-gereja lain pun tetap otonom dalam wilayahnya. Sementara konsili-konsili awal tidak tunduk secara mutlak pada Roma. Dengan pengertian demikian, keputusan diambil secara kolektif. Hal ini menunjukkan struktur yang lebih seimbang. Sebab itu, primasi universal belum dikenal. Selanjutnya, Calvin mengajarkan dan menegaskan klaim Roma berkembang secara bertahap. Faktor politik dan sosial memperkuat posisi uskup Roma, sementara Kekaisaran Romawi Barat memberi ruang bagi konsolidasi pengaruh itu. Namun, perkembangan historis tidak otomatis memberi legitimasi teologis, sebab tradisi yang berkembang harus diuji oleh firman Allah. Dengan pengertian demikian, Calvin melihat pergeseran dari kehormatan menuju supremasi sebagai penyimpangan. Di sanalah ambisi manusia berperan dalam proses tersebut, sehingga gereja kehilangan keseimbangan awalnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada bab yang ke-6 ini, Calvin mengkritik argumen bahwa kesatuan gereja membutuhkan pusat tunggal. Menurutnya, kesatuan sejati berakar pada iman yang sama, karena Kristus adalah pusat kesatuan itu. Kesatuan struktural tanpa kesatuan doktrinal adalah semu, sebab gereja dapat bersatu tanpa monarki rohani, dan Roh Kudus mempersatukan melalui firman Allah. Dengan pengertian demikian, otoritas tertinggi tidak berada pada satu kursi, dan kesatuan rohani mendahului organisasi administratif. Calvin juga menolak gagasan bahwa suksesi apostolik menjamin kemurnian ajaran.
Seperti yang diketahui, suksesi jabatan tidak menjamin kesetiaan pada Injil. Sejarah menunjukkan bahwa penerus dapat menyimpang. Otoritas sejati diukur dari kesetiaan pada firman Allah. Calvin mengingatkan bahwa nabi dan rasul sering ditolak oleh pemimpin resmi, sebab legitimasinya tidak semata struktural. Karena itu, gereja harus selalu kembali kepada Alkitab. Dan kita tahu bahwa firman Allah menjadi ukuran akhir. Calvin kemudian menunjukkan pada bab yang ke-6 ini bahwa banyak gereja kuno, gereja mula-mula tidak tunduk pada Roma. Gereja Timur mempertahankan independensinya, dan ini membuktikan bahwa supremasi universal tidak diakui secara menyeluruh. Selain itu, kalau kita lihat faktanya, sebagai bukti historis yang penting, di mana primasi ilahi, maka penerimaannya akan universal sejak semula. Namun, realitas sejarah itu berbeda. Karena itu kesatuan gereja sejak awal, sejak mula-mulanya tidak tergantung pada Roma. Struktur kolegial tetap dominan. Disinilah Calvin menilai bahwa klaim primasi sering disertai klaim infalibilitas. Ia menolak kedua klaim tersebut karena tidak ada janji Alkitab bahwa satu takhta tidak mungkin salah. Memang kesalahan historis Paus menunjukkan kelemahan klaim tersebut, dan otoritas manusia terbatas pada dan dapat keliru. Hanya firman Allah yang tidak mungkin salah. Gereja harus tunduk pada wahyu tertulis, yaitu Alkitab, dan Kristuslah yang memerintah gereja melalui firman-Nya. Disinilah Calvin menekankan bahwa primasi yang sehat hanya bersifat pelayanan. Jika Roma ingin dihormati karena perannya, itu dapat diterima. Namun, penghormatan tidak berarti kedaulatan absolut. Sebab otoritas pelayanan tunduk pada koreksi gereja, dan struktur gereja harus melayani pembangunan iman. Karena itu, saudara, ketika primasi berubah menjadi dominasi, ia kehilangan legitimasinya. Disinilah Calvin membedakan antara kehormatan dan tirani. Karena memang gereja dipanggil menjaga batas ini. Calvin memperingatkan bahwa klaim itu berlebihan atas Rasul Petrus, sehingga itu merugikan Injil. Fokus bergeser dari Kristus kepada figur manusia. Di sini diuji kesetiaan, dialihkan kepada institusi. Hati nurani umat menjadi terikat pada struktur, dan ini sungguh bertentangan dengan kebebasan Injil. Gereja harus menjaga supremasi Kristus, dan Rasul Petrus sendiri tunduk pada Kristus. Primasi manusia tidak boleh menggantikan primasi Kristus. Calvin menegaskan bahwa reformasi bukan penolakan terhadap gereja universal. Reformasi menolak klaim yang tidak alkitabiah. Calvin melihat dirinya tetap berada dalam gereja yang sejati, karena kesatuan diukur dari kesetiaan pada Injil, dan primasi Roma bukan syarat keanggotaan gereja. Gereja universal adalah persekutuan iman, dan Kristus mempersatukan umatnya, bukan struktur monarki rohani. Lagi pula, hal ini perlu untuk dijelaskan. Karena itu, Calvin mengakhiri bagian utama dengan kembali pada prinsip dasar. Kristus adalah satu-satunya kepala gereja, dan semua pelayanan berada di bawahnya. Sebab itulah otoritas gereja bersifat ministerial. Karena firman Allah adalah norma tertinggi. Dan di dalam sejarah serta tradisi harus tunduk pada Alkitab. Gereja hidup dalam kebergantungan pada anugerah Allah. Artinya, primasi sejati adalah primasi Kristus. Beberapa implikasi teologis yang harus dimengerti dan dipahami dari pemahaman buku keempat bab yang ke-6. Implikasi yang pertama, sentralitas Kristus dalam eklesiologi. Tidak ada figur yang menggantikan keberadaan Kristus. Struktur gereja harus mencerminkan kedaulatan Kristus, dan otoritas bersifat pelayanan yang terbatas. Di mana teologi gereja harus selalu diuji oleh Alkitab, dan kesatuan dibangun di atas kebenaran Injil. Reformasi adalah panggilan permanen gereja, di mana Kristus dimuliakan sebagai kepala. Implikasi teologis yang kedua, gereja masa kini menantang sentralisasi kuasa berlebihan. Kepemimpinan harus kolegial dan akuntabel, di mana figur karismatik tidak boleh menjadi pusat absolut. Gereja, jemaat dipanggil menguji segala sesuatu dengan firman Allah, sebab kesatuan harus berbasis pada ajaran yang benar. Sebab itulah struktur melayani misi Injil, dan kebebasan hati nurani dijaga dengan baik, karena gereja bertumbuh dalam kebenaran. Implikasi teologis yang ketiga, dalam konteks dialog ekumenes, bab yang ke-6 ini memberikan kerangka kritis namun terbuka. Penghormatan
historis dapat diakui, namun klaim teologis harus diuji secara alkitabiah. Kesatuan tidak boleh mengorbankan kebenaran, dan dialog dibangun atas dasar kejujuran teologis. Sebab itulah perbedaan diakui secara jelas, karena Kristus tetap pusat persekutuan, dan firman Allah menjadi fondasi dialog. Implikasi teologis yang keempat, dalam konteks pastoral, bab yang keenam ini melindungi hati nurani umat Allah, di mana umat Allah tidak terikat pada figur tunggal, dan mereka terikat pada Kristus melalui firman Allah. Disinilah penggembalaan menuntun kepada Kristus, bukan kepada institusi. Karena kebebasan Injil dijaga dan kepemimpinan dijalankan dalam kerendahan hati. Pelayanan mengarah pada pembangunan iman, sebab gereja hidup dalam anugerah Allah. Implikasi teologis yang kelima yang terakhir, relasi gereja dan sejarah. Pada bab yang keenam ini kita diingatkan bahaya absolutisasi tradisi. Tradisi memang harus dihargai, tetapi wajib diuji. Sejarah memberikan pelajaran tentang kemungkinan penyimpangan. Karena itu gereja harus selalu siap direformasi. Karena ketaatan kepada Kristus melampaui loyalitas institusional. Dan disinilah firman Allah tetap menjadi hakim tertinggi. Dan gereja dipanggil untuk setia kepada Allah, Kristus, firman-Nya, di mana Allah dimuliakan melalui kesetiaan itu. Demikianlah pembahasan ringkas, singkat, padat, jelas, baik itu narasi yang ada dalam buku keempat bab ke-6, begitu juga dengan implikasi teologisnya. Kiranya menolong setiap saudara yang mendengar dan mengerti bagian ini untuk dikembangkan pada gereja kita zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.